Haji sebagai gelar yang disematkan di depan nama adalah sebuah fenomena yang lazim ditemui di masyarakat. Pencantuman gelar haji di depan nama ini memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak diteladankan oleh Nabi SAW berarti dilarang. Sah-sah saja jika seseorang ingin mencantumkan gelar haji atau hajjah di depan namanya. Prinsipnya terletak pada tujuan seseorang berhaji. Ada atau tiadanya gelar seharusnya tidak mempengaruhi niatan seseorang bertalbiyah dan berihram di tanah suci. Niatan utama seseorang bersafar agar dapat melaksanakan wukuf di Arafah adalah menyempurnakan rukun Islam. Ketika menjalankan seluruh prosesi ibadah mulai dari berihram hingga melakukan tawaf wada, seseorang harus meyakini bahwa haji sejatinya berinti pada peningkatan keimanan dan keislaman. Penulisan gelar haji atau hajjah bisa dilaksanakan ketika bertujuan untuk membatasi diri dari perilaku maksiat. Adanya sebutan Pak Haji atau Bu Haji diharapkan mampu menjadi sebuah peringatan ketika ada godaan untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Penamaan haji di depan nama semoga menjadi jalan muhasabah, introspeksi, dan semangat untuk meningkatkan aktivitas beragama. Ketika diri ini sudah terbersit niat untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari pencantuman gelar haji atau hajjah di depan nama, hendaknya meluruskan niat ibadah haji. Diri ini seharusnya tak meniatkan berhaji agar sepulangnya mendapatkan penghormatan sebagai guru dan layak mendapatkan pengakuan sebagai orang alim. Jangan sampai pencantuman gelar haji justru menjadi ladang subur untuk tumbuhnya penyakit hati bernama riya. Status sebagai seorang haji memang memiliki keutamaan dalam sistem sosial di Indonesia, terutama ketika berkecimpung dalam kegiatan ibadah secara berjamaah. Acap kali terjadi sepulang haji, seseorang mendapatkan peningkatan nilai dari masyarakat. Seorang haji biasanya langsung dipersilakan bahkan menjadi imam sholat berjamaah. Kewajiban menjadi imam ini sejatinya tidak melekat dalam tuntunan syariat kepada seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun, marilah kita mempelajari beberapa prinsip dalam memilih imam, utamanya saat sholat berjamaah. Prinsip memilih imam adalah menetapkan seseorang yang dapat dijadikan panutan. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, imam itu diangkat tak lain agar menjadi panutan. Dan hadis ini diperkuat oleh hadis Bukhari lainnya. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditaati. Apabila imam takbir, maka makmum mesti takbir. Apabila imam rukuk, maka makmum mesti rukuk. Apabila imam sujud, maka makmum mesti sujud. Dan apabila imam salam, maka makmum mesti salam. Keteladanan adalah kunci mengapa seseorang dipilih menjadi seorang imam. Maka ketika telah mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam, keteladanan hendaknya dikedepankan. Berhaji tidak otomatis mengubah sikap sehingga menjadi lebih alim. Sudah melaksanakan haji tak lantas secara langsung meningkatkan level kesabaran. Dan menunaikan ibadah haji tak serta-merta menambah pengetahuan dalam bidang agama. Maka, ketika diri ini sudah merasa layak untuk menempelkan gelar haji sebagai bagian dari identitas diri, merubah perilaku agar lebih baik, sabar dan memahami agama adalah hal yang menjadi kewajiban tak tertulis. Doa agar selama di tanah suci agar dijauhkan fitnah dunia bisa jadi tergantung pada keistiqomahan di tanah air. Bisa jadi makbulnya doa untuk menjadi insan yang gemar beramar ma'ruf tergantung dari kuatnya tekad untuk istiqomah dalam ibadah dan selalu menjaga diri dari perbuatan mungkar. Bagaimanapun juga, tanah suci bukanlah sebuah lokasi ajaib yang mampu mengubah seorang individu menjadi hamba yang berakhlak mulia. Semuanya tergantung pada tekad, niat, dan ketulusannya. Keluhuran budi sesuai dengan ajaran Islam membutuhkan kerja dan usaha. Tapi bisa jadi ketika haji kita mabrur, itu menjadi modal utama untuk meraih predikat sebagai seorang teladan karena kepribadian terpujinya. Keteladanan yang seolah terkait dalam segala aktivitas ibadah sepulang haji seharusnya tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan. Terlebih ketika dipercaya menjadi imam sholat,
malah menyebabkan kita enggan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Bagaimanapun, bagi seorang laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah sebuah keutamaan. Sesungguhnya, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat daripada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya. Jika dia berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, dan dia tidak ke masjid kecuali dia hendak sholat, maka dia tidak melangkahkan satu langkah kakinya, kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Dan jika dia sholat, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih tetap di tempat sholatnya dan tidak berhadap. Para malaikat berkata, "Ya Allah, angkatlah derajatnya, rahmatilah dia." Dan dia senantiasa dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengutamakan sholat berjamaah, terlebih ketika ia memantaskan diri untuk menjadi imamnya, adalah peran yang amat berarti dari seorang haji. Memakmurkan masjid dengan cara mengutamakan sholat berjamaah adalah fungsi sosial seorang haji sebagai motor pembangunan umat. Semoga seluruh ibadah jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran mabrur, sehingga setibanya di tanah air kita bisa mendapatkan keteladanan. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa orang yang pulang dari ibadah haji akan senantiasa didampingi malaikat hingga 40 hari kemudian. Maka banyak orang yang kemudian datang meminta doa. Pemahaman ini masih sulit dicari landasan ilmiahnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Namun yang harus disadari, haji adalah sebuah ibadah penyempurna rukun Islam. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seorang yang berhaji dan mabrur, maka ia akan mendapatkan satu tempat di surga. Dari umrah yang satu ke umrah berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Seorang haji yang mabrur karena ia ikhlas beribadah karena Allah, serta membiayai perjalanan ibadahnya dengan harta yang halal, sejatinya adalah pribadi-pribadi soleh. Maka alangkah beruntungnya kita jika memiliki orang tua, saudara, kerabat, dan relasi yang insya Allah berstatus sebagai seorang haji mabrur. Kesalehan seorang haji inilah yang bisa menjadi perantara doa kita kepada Allah, atau yang disebut dengan tawasul bil ahya, atau tawasul melalui orang yang masih hidup. Maka banyak ulama yang memperbolehkan tawasul ini sepanjang yang mendoakan adalah orang saleh yang masih hidup. Beberapa orang yang diperbolehkan kepada kita untuk bertawasul adalah kepada orang tua dan orang-orang saleh. Maka sasaran tawasul kita adalah orang tua kita yang baru saja selesai melaksanakan seluruh ibadah hajinya. Melakukan tawasul kepada orang-orang saleh, termasuk yang baru saja pulang dari berhaji di tanah suci, adalah sebuah upaya manusia untuk berdoa kepada Rabb-Nya. Doa adalah perisai, sekaligus senjata bagi orang-orang beriman. Dengan berdoa, seorang hamba mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Doa merupakan wujud kedekatan seorang hamba dengan Khalik-Nya. Karena sesungguhnya seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang merendahkan diri di hadapannya selalu meyakini seluruh kehidupan dan kebutuhannya akan diurus oleh Allah, sehingga tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran yang mengganggunya karena ia bergantung kepada Sang Maha Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Berdoalah kepadaku, pasti kuperkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah sama saja dengan orang yang sombong dan tidak memahami hakikat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah inti ibadah, dan tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama doa." Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah mempertegas kepada Rasulullah tentang doa.
bahkan menggunakan kata aku yang akan mengabulkan setiap doa yang diminta oleh hambanya. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam bimbingan. Segala sesuatu adalah milik Allah. Setiap kejadian berdasarkan izin dan kehendaknya. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Inilah keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Seseorang yang berdoa dengan kerendahan hati, khusyuk dan penuh keyakinan, seperti yang dijanjikan oleh Allah, doanya akan dikabulkan. Allah menyukai hamba-hambanya yang selalu berdoa, karena tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Nabi Muhammad, seorang hamba yang paling mulia dan dijamin masuk surga, tapi tak pernah berhenti berdoa, memohon ampunan, pertolongan, dan rahmatnya. Rasulullah mengingatkan bahwa doa seorang mukmin selama doa itu baik, akan dikabulkan Allah melalui 3 cara. Allah mengabulkannya di dunia, atau menangguhkannya, dan menggantinya dengan pahala di akhirat. Atau doa bisa menjadi penolak bala, mengganti sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Semoga seluruh doa kita, baik yang kita sampaikan secara langsung kepada Allah, maupun melalui tawasul pada jemaah sepulang dari haji, dikabulkan dan dimakbulkan. Amin. Allahumma amin.